Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang DHCP server. Di sini terdapat 4 materi, yaitu konsep DHCP, copy Ubuntu Client Public Key to Debian Router, konfigurasi DHCP server, fixed address DHCP server. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep DHCP. Jadi DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana itu digunakan untuk membuat suatu kontribusi pada penerima IP address. Jadi DHCP merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan kontribusi IP address sebagai pengirim, penerus, atau penerima IP address. Jadi pada bab kali ini kita akan membahas tentang DHCP server, yang mana nantinya IP dari virtual machine ini akan didapati oleh router Debian, yang mana nanti semua VM ini akan memiliki IP address. Ada 10.10.10.2, ada 10.10.10.3, ada 172.16.1.x. Ini nanti akan didapatkan dari router Debian. Jadi nanti klien Ubuntu server 1 dan server 2 tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara statik ataupun manual lagi. Kenapa? Karena jika kita menggunakan static IP address itu terdapat kelemahan, yang mana jika kita melakukan konfigurasi static IP address pada perangkat kita nantinya akan bentrok oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Contoh di sini ada server 1 dan yang berada pada jaringan yang sama dengan server 2. Dan jika server 1 menggunakan 10.10.10.2, sedangkan server 2 juga menggunakan 10.10.10.2, karena tidak tahu jika IP tersebut sudah digunakan, maka nanti akan terjadi bentrok IP address yang akan membuat error. Jadi itu merupakan kekurangan penggunaan IP address secara statik. Dan dengan DHCP server, maka kita akan menghindari hal tersebut. Karena jika 10.10.10.2 sudah digunakan, maka 10.10.10.2 tidak akan digunakan oleh perangkat lain lagi. Kita masuk materi yang kedua, yaitu copy Ubuntu Client Public Key to Debian Router. Ini saya buka Ubuntu Desktop Client, dan cara mengkopinya kita menggunakan perintah ssh -copy -id ya. Kita yes, lalu masukkan password router Debian, dan perhatikan di sini number of keys attack 1. Berarti kita berhasil mengkopinya ya teman-teman. Lalu di sini kita coba SSH lagi ke Debian router. Nah, perhatikan di sini kita diminta untuk memasukkan password-nya. Dan perhatikan di sini kita sudah berhasil masuk ke router Debian-nya. Dan ini tadi adalah metode autentifikasi, private key, dan public key. Kita masuk ke materi konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP server ini hanya akan kita gunakan pada interface yang mengarah ke klien saja. Jadi pada video sebelumnya, saya menjelaskan konsep DHCP server itu sebagai contoh saja, bahwa saya mencontohkan jika server 1 dan server 2 itu menggunakan DHCP server. Namun untuk sekarang, kita tidak akan melakukan konfigurasi DHCP server ke server 1 dan server 2. Namun kita hanya akan melakukan konfigurasi DHCP server pada klien Ubuntu. Jadi nanti router Debian akan memiliki DHCP server 172.16.1.0. Lalu nanti klien Ubuntu akan request dan akan mendapatkan IP address sesuai dengan network yang sudah dikonfigurasi. Kita buka router Debian, kemudian masuk ke root. Di sini pastikan bahwa router Debian sudah bisa ping ke google.com atau ping ke 888 ya. Nah, ini sudah bisa ping ke google.com dan ke 8888. Nah, ini adalah tahap-tahap konfigurasi. Pertama-tama kita akan install software ataupun tools yang akan digunakan untuk menyediakan DHCP, yaitu apt install isc DHCP server. Di sini kita masukkan perintah yaitu apt install isc DHCP server.
Perhatikan di sini masih terdapat banyak error. Tidak apa-apa, jangan khawatir, karena nantinya ketika kita sudah melakukan konfigurasi, maka errornya akan hilang. Setelah itu kita masuk ke nano/etc default isc dhcp server. Nah, jadi kenapa tadi banyak error? Karena di sini kita belum setting interface. Interface mana yang akan kita gunakan atau kita berikan DHCP. Nah, karena sesuai pada topologi, saya ingin memberi DHCP servernya itu yang mengarah ke klien Ubuntu. Di sini saya ctrlx terlebih dahulu, lalu kita cek IP address-nya terlebih dahulu ya. Nah, interface yang mengarah ke klien Ubuntu adalah interface npost 9. Kita masuk ke nano lagi, sehingga yang kita masukkan pada konfigurasi interface v4 ini adalah npost 9. Lalu ctrlx y enter. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP servernya, yaitu masuk ke dalam etc/dhcp/dhcpd.conf. Di sini kita scroll saja ke bawah. Nah, di sini ada subnet 10556. Kita hapus pagarnya sampai tanda kurung kurawal. Lalu kita ganti IP-nya. Karena kita akan memberikan IP 172.16.1.0, maka di sini kita ganti subnetnya menjadi 172.16.1.0. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Untuk rangenya yang akan kita gunakan itu dari berapa sampai berapa. Di sini kita bisa konfigurasi 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100. Untuk option domain namanya bebas ya. Sebagai contoh di sini saya kasih. Lalu di sini terdapat option router yang mana ini digunakan sebagai gateway atau IP address yang mengarah ke router Debian ini, yaitu 172.16.1.1. Lalu untuk broadcast address-nya 172.16.1.255. Lalu kita bisa ctrlx y enter. Selanjutnya yaitu sistem ctl restart DHCP server. Oke, sudah berhasil. Di sini saya akan coba request IP address melalui Ubuntu desktop. Di sini kita masuk ke router lebih dahulu, lalu cek IP address, yang mana sekarang IP address-nya adalah static. Di sini kita bisa masuk ke setting, klik lambang pengaturan, lalu IPv4, dan manualnya kita ganti ke automatic. Lalu play. Kita off-kan dulu, kemudian on-kan lagi. Lalu kita lihat apakah dia sudah mendapatkan IP address-nya. Oke, dia sudah berhasil mendapatkan IP address 16.1.10. Sekarang kita coba ping server 1 ke server 2. Kita masuk ke materi fixed address DHCP server. Pada materi kali ini kita akan membuat klien Ubuntu memiliki IP address yang fix atau tetap. Jadi ketika kita menerapkan bahwa klien Ubuntu memiliki 172.16.1.24, misalkan, maka klien Ubuntu akan tetap mendapatkan IP tersebut selama-lamanya. Jadi tidak akan ada virtual machine atau klien lain yang mendapatkan IP yang sama. Kita bisa masuk ke router Debian, kemudian masukkan komen nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Lalu kita cari template host Fantasia. Di sini kita hapus pagar-pagarnya sampai kurung kurawal. Lalu teman-teman bisa buka klien Ubuntu, lalu cek IP address, kita copy link header-nya. Lalu di sini teman-teman bisa paste saja, tetapi jika tidak bisa ditulis manual ya. Di sini tadi saya sudah tuliskan. Lalu di fixed address-nya kita ganti menjadi 172.16.1.24. Lalu kita ctrlx y enter. Lalu sistem ctl restart isc dhcp server. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP client lagi pada Ubuntu client. Kita ke client Ubuntu, lalu setting, kita off-kan lalu on-kan lagi, lalu kita cek IP address. Nah, sekarang Ubuntu kliennya sudah memiliki IP address 172.16.1.24.
Dan ini akan permanen sehingga Ubuntu desktop tidak akan memiliki IP address lainnya lagi.